Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-64. Setelah kita selesaikan pembahasan salatul jamaah wal imamah, salat, hukum seputar salat berjamaah dan masalah hukum-hukum antara imam dan makmum, al-imamah. Sekarang kita berada pada bab yang baru, yaitu bab salatu ahlil a'dzar, salat orang-orang yang memiliki uzur. Iya. Salat orang-orang yang memiliki uzur. Iya, tentunya pembahasan ini punya kaitan erat dengan pembahasan sebelumnya, yaitu salat orang yang memiliki uzur, seperti orang yang sakit, orang yang safar, orang yang takut dan khawatir. Itu orang yang memiliki uzur, ya. Ashabul a'dzar namanya. Tentunya bab ini punya hubungan erat dengan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya dibahas tentang hukum salat berjamaah. Dan berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh orang meninggalkan kewajiban salat berjamaah di masjid kecuali dia punya apa? Uzur. Ya. Maka dibahaslah salat ini bagi orang yang memiliki uzur, karena dia memiliki kaitan yang erat dengan pembahasan sebelumnya. Iya. Tayyib. Salatu ahlil a'dzar, salat ahlul a'dzar. Ahlul a'dzar yakni ashabul a'dzar, ashabul uzur. Orang-orang yang memiliki uzur. Salat orang-orang yang memiliki uzur. Al-a'dzar jamak dari kalimat uzur. Udhrun, ya. Dan yang diinginkan dengan salatu ahlil a'dzar di pembahasan kita ini adalah salatnya ashabul udhur, ashabul a'dzar, salatnya orang-orang yang memiliki udhur seperti al-marid, al-musafir, wal khaif. Yani 3 golongan dikatakan ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udhur. Ya. Ashabul a'dzar. A'dzar jamak dari udzur, ya. A'dzar ini jamaknya apa? Udzur. Ashabul a'dzar ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-marid. Yang kedua adalah al-musafir. Yang ketiga adalah al-khaif. Ya. Al-marid orang yang sakit, al-musafir orang yang safar, al-khaif orang yang khawatir dan takut. Dari 3 golongan ini akan dijelaskan seluruhnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitab ini. Dan ini memang selalu digandengkan, ya, tentang hukum-hukum salat orang yang sakit, hukum-hukum salat musafir, hukum-hukum salat khauf. Jadi masing-masing dari 3 ini, dari 3 ashabul a'dzar, dari 3 golongan orang yang memiliki udzur,
dalam salat itu masing-masing punya hukum yang berbeda, ya. Masing-masing punya hukum yang apa? Yang berbeda. Ada hukum-hukum bagi salat orang yang sakit, ada hukum tersendiri, ada hukum-hukum tersendiri bagi orang yang melakukan safar, salatul musafir, dan ada hukum-hukum tersendiri tentang salatul khauf. Masing-masing dijelaskan di pembahasan babnya masing-masing nanti. Ya. Dan insyaallah taala kita akan tambahkan apa yang perlu ditambahkan dari pembahasan ini. Baik. Yang pertama yang dijelaskan oleh Asy-Sya'di rahimahullah dari ashabul a'dzar adalah siapa? Al-marid, ya. Ini golongan yang pertama yang dijelaskan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari ashabul a'dzar, yaitu al-marid, ahkam salatul marid. Ya. Jadi nanti dijabarkan jadi satu dulu, ya. Ahkam salatul marid. Iya. Hukum-hukum ahkam salatul marid, hukum-hukum salatnya orang yang sakit. Di sini hukum-hukum salatnya orang yang sakit ini banyak pembagiannya, ya. Lahir di bawahnya nanti banyak bab. Hukum-hukum salat orang yang sakit. Ada pembahasan-pembahasan yang butuh dijabarkan di sana. Ya, di sini saya poin-poinkan karena itu lebih gampang, ya. Walaupun di buku ini tidak dipoin-poinkan, tapi nanti seperti itu arahnya. Baik. Pembahasan yang pertama untuk ahkam salatul marid, hukum salat orang yang sakit adalah sukutu huduril jamaah alal marid. Gugurnya kewajiban salat berjamaah bagi orang yang sakit. Ini ahkam yang pertama disebutkan oleh Sa'di, yaitu gugurnya kewajiban menghadiri salat berjamaah bagi orang yang apa? Bagi orang yang sakit. Sukutu huduril jamaah alal marid. Ini beliau berkata di matan, dilihat bukunya di matan, wal marid yu'fa anhu hudurul jamaah. Orang yang sakit diberi maaf. Yu'fa yakni yu'dhar. Orang yang sakit diberi maaf darinya, yakni dimaafkan, diberi udzur untuk menghadiri salat apa? Berjamaah. Yani boleh dia sedang salat berjamaah, dia diberi udzur. Berarti gugur kewajibannya salat berjamaah. Ini hukum yang pertama. Iya. Dia diberi udzur untuk menghadiri salat berjamaah. Ditambah wal jumu'ah. Bukan cuma berjamaah saja, bahkan al jumu'ah. Orang yang sakit itu ijma' para ulama bahwa orang yang sakit boleh tidak menghadiri salat Jumat dan boleh tidak menghadiri salat apa? Berjamaah. Iya. Baik, itu ijma', dan ijma' hujjah. Tentunya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sakit boleh tidak menghadiri salat Jumat, salat berjamaah, dalilnya sangat banyak sekali, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan syariat kecuali sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Allah taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala tidak membebankan satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Juga Allah taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah taala tidaklah menjadikan agama ini untuk kalian ada haraj masyaqqah, berat, memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Dalilnya sudah banyak, ya, sudah 4. Dan masih ada dalil-dalil yang lain. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Banyak sekali, ya. Dan juga sabda Nabi SAW, Fa'idha amartukum bihi bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apabila saya perintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka kerjakan perintah itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan juga Nabi bersabda, "Innad dina yusrun."
Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Dalilnya ini sangat banyak sekali. Kalau kita mau hadirkan ya. Baik. Ini ijma' para ulama bahwa orang yang sakit itu diberi udzur dan dimaafkan untuk tidak menghadiri salat apa tadi? Jumat dan salat berjamaah. Walaupun yang disebutkan tadi di sini jamaah, tapi Jumat masuk di dalamnya. Ini kata beliau, ini kata para ulama dikasih catatan, jika sakitnya itu masyaqqah, memberatkan kalau dia hadir salat Jumat, salat berjamaah. Jika sakitnya itu apa? Memberikan dia masyaqqah, rasa berat untuk menghadiri. Atau mungkin sakitnya bertambah berat kalau dia hadir. Atau mungkin bisa memberikan mudarat pada dirinya. Itu kalau sakitnya berat seperti itu. Amma idza kana al-marid khafifan yasir, adapun kalau sakitnya itu ringan, tidak berat, seperti sakit kepala misalnya, sakit kepala, migrain misalnya. Nah, ini bukan udzur dia untuk tidak menghadiri berjamaah, maka tidak ada udzur bagi dia untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Atau influenza misalnya, sakitnya influenza ringan misalnya, sakit kepala, atau sakit matanya merah. Itu sakitnya kalau ringan seperti ini, batuk-batuk misalnya, itu bukan udzur ya. Iya, sama dengan puasa. Orang yang puasa diberi udzur, bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Itu kalau sakitnya masyaqqah, memberatkan dia kalau dia berpuasa. Tapi adapun kalau sakitnya sakit kepala tidak puasa, itu bukan udzur, bukan sakit yang seperti itu yang diinginkan, sakit yang ringan. Jelas ya? Iya. Dan tentunya sakit itu dalam mengukurnya setiap orang mampu dan sanggup mengukurnya. Ini berat sakitnya. Bukan sakitnya di sini sakit main-mainan. Ya, bukan sakitnya sakit main-mainan. Memang masyaqqah bagi dia. Iya. Taib. Pembahasan yang kedua dari pembahasan ya, ahkam salatil marid, hukum salat orang yang sakit adalah tata cara salat al-marid, ya, sifatu salatil marid. Ini pembahasan yang kedua, sifat salat al-marid, tata cara atau sifat salat orang yang sakit. Iya. Telah berlalu pembahasan kita bahwa rukun salat salah satu rukunnya adalah apa? Al-qiyam ya. Sudah berlalu. Salah satu rukun salat yang sudah berlalu adalah al-qiyam, berdiri. Berdiri bagi orang yang apa? Yang sanggup dalam salat apa? Wajib. Nah, salat sunnah tidak ada kewajiban berdiri. Tapi kalau dia duduk, tidak punya udzur, dia dapatkan pahala 1/2 dibandingkan orang yang salat sunnah berdiri. Tapi boleh dia duduk walaupun dia tidak sakit, walaupun dia sehat wal afiat. Iya. Sudah berlalu pembahasan ini bahwa berdiri itu wajib. Rukun salat tidak sah kalau dia duduk. Ini dalam salat wajib. Iya. Akan tetapi karena kita bahas di pembahasan marid, pembahasan sakit, maka kita katakan kalau dia sakit tidak sanggup dia berdiri, tentu dia boleh apa? Duduk. Itu namanya uzur. Dia boleh duduk. Dan di sini tentunya sudah berlalu bersama kita orang yang sakit lalu dia salatnya duduk. Apakah salat wajib ataupun salat sunnah dia salat duduk? Padahal kebiasaan dia adalah apa? Berdiri, maka dia dapatkan pahala apa? Pahala sempurna. Ini pembahasan tentang masalah selanjutnya. Ya, tentang tata cara salat duduk. Apa tentang tata cara salat orang yang sakit? Tidak sanggup berdiri maka dia duduk. Ya, hadisnya nanti akan disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, salli qa'iman, yaitu hadis Amr bin al-As ya. Yang ketika itu sakit tertimpa penyakit bawasir ya. Ya bahasa kita ambeien ya. Ya sakit, maka Nabi berkata salli qa'iman. Ini dalil menunjukkan bahwa perintah asalnya berdiri, rukun salat. Fa in lam tastati fa qa'idan, maka kamu duduk. Taib. Maka kata Sa'di di kelanjutan matan, lihat wa idza kana al-qiyam yazidu maradah salli qa'iman atau shalla jalisan. Nah, jika berdiri ya, al-qiyam yakni yastati al-qiyam,
jika dia sanggup berdiri, ya, dia sanggup berdiri, akan tetapi yazidu maradah. Kalau dia berdiri itu bisa menambah sakitnya. Jadi kan kalau dia sanggup berdiri, ya lah. Kalau dia sanggup berdiri dia duduk. Begitu rinciannya kan? Ya, tambahan faedahnya, kalau dia sanggup berdiri, sanggup, tapi berdirinya ini masyaqqah. Ya. Berdirinya itu apa? Al-qiyamnya itu masyaqqah, memberatkan dia ketika dia berdiri, atau kata Sa'di, yazidu maradahu, berdirinya itu bisa menambah sakitnya. Dua. Atau yang ketiga, banyak uzur-uzur di situ sebenarnya ya. Atau yang ketiga, kalau dia berdiri, ya, lambat sembuhnya. Ya. Lambat dia sembuh. Atau yang keempat, kalau dia berdiri, dia bisa jatuh. Oleng, ya, bahasanya oleng. Banyak sebab. Maka ini semuanya adalah uzur. Kalau seperti itu kondisinya, maka shalla jalisan. Disitulah baru dia sholat apa? Duduk. Artinya apa? Nanti dia sholat duduk jika benar-benar dia tidak sanggup. Jelas ini ya. Nanti dia duduk jika memang jelas-jelas dia tidak apa? Dia tidak sanggup berdiri. Ya. Kalau ternyata dia berupaya berdiri, ternyata masyaqqah berat, atau yang kedua menambah sakitnya, atau yang ketiga lambat sembuhnya, atau yang keempat khawatir dia jatuh, dia pingsan, maka yang seperti ini semuanya uzur. Baru dia salat apa? Duduk. Begitu rinciannya. Baru dia melakukan salat duduk. Dan tentunya kalau dia duduk di kondisi seperti ini namanya uzur, dan dalilnya sudah berlalu bersama kita. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan semua hadis dan ayat yang kita bacakan tadi itu dalil yang menjelaskan tentang syariat ini memberikan kemudahan apabila seorang tertimpa kesusahan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Segala perkara yang berat, yang membebankan, yang menyulitkan, ya, tajlibut taysir, pasti syariat memberikan jalan keluar, kemudahan. Ya, ini kaidah yang masuk dalam pembahasan kita ini untuk ashabul a'dzar. Ya, sama dengan kaidah la wajiba bilaktidari. La wajiba bilaktidari. Sudah pernah kita bahas. Tidak ada kewajiban jika seorang tidak memiliki apa? Kesanggupan. Ya, jadi untuk ashabul a'dzar ini, dua kaidah ini ya sangat memberikan pengaruh. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang kedua, la wajibah bilaktidari. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kesanggupan. Artinya apa? Kewajiban itu gugur karena kewajiban itu berlaku bagi orang yang sanggup. Wajib berdiri, nggak sanggup duduk. Wajib salat berjamaah, nggak sanggup salat di rumah. Gitu. Apalagi datang dalil-dalil Nabi SAW itu salatnya pernah duduk ketika beliau jatuh dari tunggangannya. Diterangkan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi pernah jatuh dari tunggangannya. Karena sakit, beliau salatnya duduk. Ya, jatuh sama orang kecelakaannya. Berat dia salat berdiri, maka dia duduk. Bahkan Nabi ketika sakit, di sakit yang belum meninggal dengannya, beliau juga salatnya duduk. Hadis yang lain sangat banyak menjelaskannya. Taib. Kemudian dilanjutkan di matan. Jadi dia salatnya duduk, tidak sanggup berdiri dia duduk. Fa in lam yutiq fa ala jambin, jika dia tidak sanggup maka dia salat dalam kondisi berbaring. Jadi pertama wajib berdiri, tidak sanggup dia duduk, tidak sanggup dia berbaring. Jambin itu rusuk kanan. Ya. Fa ala jambin, berbaring, dia berbaring.
Dan berbaringnya di sini nanti akan kita jelaskan insyaallah apa maknanya jambin. Yani boleh kita terjemahkan ini sebenarnya fa'ala jambin, bagus diterjemahkan berbaring saja. Ya. Maka dia salat berbaring. Iya. Karena liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain ini tertimpa penyakit bawasir. Kelengkapan hadis ini ya. Jadi kelengkapan hadis ini, Imran bin Husain ini tertimpa penyakit bawasir. Bawasir itu ambeien. Dia sulit salat. Maka Nabi katakan shalli qa'iman, kasih kaidah umum. Salatlah berdiri, karena berdiri ini wajib, rukun salat. Fa in lam tastati fa qa'idan, jika kamu tidak sanggup maka duduklah. Fa in lam tastati fa ala jambin, jika kamu tidak sanggup untuk duduk maka berbaringlah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Sekarang kita menjelaskan tentang bagaimana salat duduk dan bagaimana salat berbaring. Kenapa kita jelaskan? Karena sebenarnya dalam hadis ini Nabi tidak menjelaskan bagaimana duduknya. Iya kan? Kata para ulama, di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan tentang bagaimana tata cara duduknya dia. Yang jelas Nabi berkata, tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring. Karena tidak dijelaskan, ya kan? Karena tidak dijelaskan bagaimana tata cara duduknya, ya, maka diambil dari keumuman dalil ini, ya, jawazu ala ayyi sifatin sya'al musalli. Diambillah faedah bolehnya seorang bagaimanapun caranya dia duduk, boleh bagi dia. Nah, yakni bebas. Itu asalnya. Karena Nabi berkata, qaidan, duduk. Duduknya bagaimana? Tidak dijelaskan. Berarti kalau tidak dijelaskan berarti maknanya apa? Mutlak. Bebas. Mau duduk di atas kursi, itu yang mudah, ya duduk di atas kursi. Duduk di atas kasur, misalnya dia sakit, dia duduk di atas kasur. Boleh atau tidak? Boleh. Mau di atas kasur, mau duduk di lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu kan bebas. Mau duduk di atas lantai, di atas bumi, bisa. Duduk di atas kursi, duduk di atas bangku, duduk di atas, terserah dia. Bebas saja. Ya, duduknya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskannya. Maka kesimpulannya, karena bebas seperti ini, fa'alaihi atau fayaf'alul aisar lahu, maka dia melakukan apa yang paling mudah bagi dia. Ya, karena dia diberikan kebebasan, maka dia mengambil mana yang paling mudah. Dan ini jelas ya. Tentunya dalam perintah yang seperti ini diambil mana yang paling mudahnya. Iya. Karena itu para ulama menyebutkan di sini ada beberapa jenis duduk yang boleh dilakukan bagi orang yang sakit. Boleh seorang yang sakit duduknya duduk mutarabbian. Iya. Boleh dia duduk mutarabbian. Mutarabbian artinya itu kalau bahasa kita duduk sila. Paham ya? Duduk sila ya. Ya, telapak kaki kirinya di bawah pahanya ya. Ya, kemudian telapak kaki kanan dan kirinya itu berada di bawah pahanya. Duduk sila, orang tahu duduk sila itu bagaimana. Ya. Dan dari seluruh jenis duduk yang kita sebutkan ini, ada nanti jenis duduk yang lain. Boleh juga dia duduk iftirash, sudah dua-dua ya. Yang ketiga, boleh dia duduk tawarruk, sudah 3. Boleh dia duduk ik'a, semua itu boleh. Mau duduk di atas kursi, di atas kasur, di atas lantai, boleh semuanya. Bebas. Walaupun yang dinukil Nabi SAW itu duduk, itu yang banyak boleh lakukan duduknya mutarabbian. Itu yang dinukil dari Nabi SAW, duduknya apa? Ketika sakit, duduknya mutarabbian. Dan tentang duduk mutarabbian ini, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang melihat langsung Nabi SAW duduknya duduk mutarabbian ketika beliau salat sunnah, salat wajib, beliau duduknya mutarabbian. Yang nampaknya salat sunnah ya. Karena beliau SAW itu salatnya lama dan beliau tuh gemuk di akhir umurnya. Ya, di akhir umurnya Nabi SAW itu kebanyakan salatnya duduk. Diriwayatkan oleh hadis selain Aisyah juga ya. Istri yang lain dari istri Nabi SAW menyaksikan hal itu, bahwa Nabi ketika tua dan badannya menjadi bertambah gemuk, dagingnya bertambah lemaknya,
Maka Nabi SAW salatnya kebanyakannya duduk. Dan duduknya Nabi SAW dinukil oleh Aisyah, duduknya mutarabbian berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, ya, Abu Daud, ya. Ya, tayyib. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan ruwatnya thiqat insyaallah. Ya. Dan tidak mesti duduk mutarabbian, ya. Boleh duduk iftirash. Kalau dia sakit duduk iftirash bisa. Mau duduk tawarruk lebih enak, lebih mudah. Jadi dia lakukan mana yang lebih mudah bagi dia. Mau duduk ik'a juga bisa. Mana mudah insyaallah. Ya. Kalau misalnya di punggung kakinya, ya, atau di telapak kakinya ada luka, kan susah kalau dia duduk iftirash, ya kan? Susah kalau dia tawarruk, karena dia duduki, atau apalagi kalau betisnya sakit. Dan tentunya duduk ik'a mungkin lebih mudah bagi dia. Jadi dia duduk apa? Duduk ik'a. Kalau susah duduk ik'a, maka dia duduk apa? Duduknya mutarabbian saja, duduknya duduk sila. Mana yang mudah saja. Ya, apalagi kalau dia mau duduknya salatnya panjang misalnya. Kalau dia duduknya salatnya panjang misalnya, salatnya panjang, dia mau qiyamul lail, mau salat malam juga, sedangkan kakinya sakit, bagus dia duduk mutarabbian, ya. Karena duduk mutarabbian itu biar dia lama berjam-jam dia tahan. Kalau dia iftirash, ya, jangan 1 jam, ya. 10 menit, 15 menit itu duduk iftirash menduduki kaki itu sakit. Iya. Jadi lihat mana aisar yang paling mudah bagi dia. Ini kondisi duduknya. Nabi tidak jelaskan berarti bebas, mana ambil yang paling mudah. Sama dengan berbaring. Dalam hadis ini Nabi SAW juga tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat berbaring. Namun para ulama menjelaskan ada 2 tata cara salat berbaring. Ya. Kalau untuk duduk itu bebas, dijelaskan oleh banyak para ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Sifatus Shalah. Beliau menyebutkan di situ boleh duduk mutarabbian, kata beliau. Boleh duduk iftirash, boleh duduk tawarruk. Beliau katakan bebas. Dan di syarah juga di sini disebutkan bebas. Adapun tata cara berbaring yang masyhur, karena tidak dijelaskan Nabi di sini, maka para ulama menjelaskan ada 2 tata cara salat berbaring. Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskannya sama dengan penjelasan di sini. Cara yang pertama seperti yang disebutkan makna kalimat fa'ala jambin, ya, yaitu dia melakukan mana yang paling mudah bagi dia, yang paling mudah. Kalau dia mau, dia boleh duduk, dia boleh berbaring di atas rusuk kanannya. Dan dia menghadap kiblat seperti orang yang mati diletakkan di dalam kuburnya. Seperti itu modelnya. Jadi kalau orang mati itu dihadapkan kemana dia? Kiblat. Kemudian rusuk kanannya berada di mana? Di bawah. Jadi dia salat seperti orang yang dikuburkan. Ala jambin. Begitu maknanya, ya. Ya. Dan dia bersedekap, ya. Bersedekap. Kalau dia tidak bisa bersedekap, susah, tidak apa-apa tidak bersedekap. Tidak ada masalah. Cara yang kedua, duduknya namanya mustalqiyan. Ya. Mustalqiyan ala zahrihi, dia berbaring di atas punggungnya. Dia berbaring di atas punggungnya. Kakinya menghadap ke kiblat. Jadi dia terlentang, bahasanya terlentang, ya. Mustalqiyan itu terlentang, berbaring di atas punggung. Ya. Kemudian dia berbaring lurus, kakinya menghadap ke mana? Ke kiblat. Iya, kakinya menghadap ke kiblat. Iya. Dan ini 2 cara ini yang disebutkan masyhur oleh para ulama insyaallah taala. Baik. Kemudian tentang pembahasan untuk orang yang sakit, mereka menjelaskan bahwa salat tidaklah gugur selama dia masih punya akal. Selama akalnya masih ada, masih bisa berpikir, walaupun sakitnya bagaimanapun parahnya, kan orang sakit masih bisa berpikir, ya. Kecuali dia pingsan, dia mati, baru hilang akalnya. Iya. Selama dia tidak pingsan, berarti dia masih bisa berakal. Kalau dikasih tahu sekarang sholat zuhur, bisa kan? Maka selama masih ada akal, ya sabitan, akalnya sabit, masih ada, masih bisa berpikir, dia tidak gila, dia tidak pingsan, dia tidak mati. Maka dia wajib sholat. Iya.
Rinciannya nanti ini tentang tata cara orang yang salat, tata cara salat orang yang sakit nanti akan saya rincikan di belakang. Ya. Yang jelas tetap dia wajib karena dia masih sanggup. Ya, karena dia masih sanggup. Kata Sa'di rahimahullah di matan, wa in syakka alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u baina adh-dhuhri wal asri wa baina al-isya'aini fi waqti ahadihima. Jika masyaqqah berat bagi dia melakukan setiap salat di waktunya masing-masing, zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan waktu asar, maghrib dikerjakan waktu maghrib, isya dikerjakan waktu isya. Jika itu masyaqqah bagi dia melakukan salat setiap salat masing-masing di waktunya itu berat, maka boleh bagi dia untuk menjamaknya, menjamak zuhur dan asar, menjamak maghrib dan isya di waktu salah satu dari keduanya, yakni dia jamak takdim atau dia jamak apa? Jamak takhir. Kalau ternyata di waktu salat zuhur berat sekali bagi dia, maka orang yang sakit ini boleh mengundurnya. Dia menjamak zuhur dan asar di waktu apa? Asar. Ya, kalau ternyata di waktu maghrib nanti dia agak ringan, mudah dia melakukan salat, sakitnya di waktu itu ringan, maka dia jamak dengan isya. Dia jamak dengan apa? Isya. Ini jika masyaqqah, ya, jika berat bagi dia melakukan salat masing-masing di waktunya. Itu jika berat. Tapi jika mudah saja, tidak berat bagi dia, kan yang mengukurnya kita sendiri. Kalau sakit, kita sendiri yang mengukurnya. Kalau kira-kira di waktu salat ini di waktu masing-masing bisa kita kerjakan, maka kita kerjakan di waktu masing-masing. Itu asalnya. Nanti dia boleh menjamaknya kalau itu masyaqqah, berat bagi dia. Iya. Baik. Jadi dia menjamaknya apakah jamak takdim atau jamak takhir? Kita katakan mana yang paling arfaq wal aisar, mana yang paling gampang dan yang paling mudah bagi dia, di situ dia jamak. Kalau paling gampang di waktu zuhur dia jamak. Lebih mudah di waktu asar dia jamak. Dan demikian pula maghrib dan isya. Ya. Iya. Maka di pembahasan kita yang ketiga, ini sudah 2 pembahasannya. Kita bahas. Baik. Di ahkam salatul marid. Di pembahasan yang ketiga kita membahas al-a'dzar al-masqutah lil jamaah wal jumu'ah. Beberapa uzur yang digugurkan baginya salat berjamaah dan salat Jumat. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa a'dzar, beberapa uzur. Jadi di sini disebutkan sakit, ya. Maknanya bukan cuma sakit yang masuk dalam kategori uzur yang boleh tidak salat berjamaah dan boleh tidak salat apa? Jumat. Bukan cuma sakit saja. Ada di sana beberapa a'dzar, beberapa uzur yang dengannya salat berjamaah dan salat Jumat itu digugurkan. Nah, di sini saya rincikan 1. Ya. Diberikan rukhsah keringanan tidak melakukan salat wajib berjamaah di masjid dan salat Jumat di masjid. Artinya dia tetap salat di mana? Ya, di rumahnya. Bukan artinya dia tidak salat. Nah, di sana ada beberapa uzur. Namanya ada uzur khas, ada uzur am. Ada uzur khusus dan ada uzur yang sifatnya umum. Kalau uzur yang sifatnya khusus, yakni maksudnya apa? Bisa dipaham tidak? Apa bedanya uzur khas dengan umum? Kalau uzur khas itu berlaku untuk orang per orang. Kalau uzur am, uzurnya itu berlaku untuk kebanyakan orang. Jadi kapan ada uzur khusus untuk orang tertentu, orang per orang, atau ada uzur yang sifatnya umum berlaku kebanyakan orang, maka itu adalah uzur yang dengannya seorang digugurkan dari kewajiban berjamaah di masjid dan gugur salat apa? Jumat. Jelas ya? Nah, di sini ada beberapa uzur yang saya mau sebutkan. Yang pertama adalah al-marad. 1. Ini sudah dijelaskan, jadi tidak perlu kita kasih penjelasan. Yang kedua, hudur ta'am. Hudur yang kedua boleh tidak menghadiri Jumat atau jamaah adalah hudur ta'am. Hadirnya makanan. Wa nafsuhu tamilu ilaih,
sedangkan dia sangat berselera kepada makanan itu. Maka dia mendahulukan makan supaya jiwanya bisa tenang. Setelah itu baru dia salat. Illah dari pelarangan ini adalah litahsilil khusyuk atau dhihabul khusyuk. Ya. Kenapa dia makan dulu baru dia salat? Supaya dia bisa apa? Dia bisa khusyuk. Itu illahnya, supaya dia bisa apa? Bisa khusyuk. Karena kalau dia hadir salat, maka khusyuknya bisa hilang. Karena dia lapar. Apalagi dia sangat berselera. Sedangkan khusyuk merupakan lubbus shalah, ruhnya salat. Ya, khusyuk itu merupakan ruhnya salat, bahkan khusyuk itu merupakan sebab orang dapatkan pahala atau tidak. Besarnya pahala, kecilnya pahala tergantung khusyuknya. Adanya pahala dan tidak adanya pahala kadang juga tergantung pada khusyuknya. Kalau khusyuk itu hilang sama sekali, bisa membatalkan salat. Ya, bisa membatalkan salat. Kalau betul-betul hilang ya, tidak ada salat yang dia ingat. Tidak ada salat yang dia ingat, maka itu bisa membatalkan salat. Iya. Seperti orang yang salat tapi perasaannya dia dari awal dia salat sampai selesai dia salat, perasaannya dia makan. Jadi dia ruku dia makan. Dia sujud makan lagi. Jadi hilang itu salat. Di pikirannya makan. Atau ada sesuatu yang dia ingat yang lain, hilang ya. Itu bisa membatalkan salat. Ya, dan itulah Al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah ketika menyebutkan hadis la salata bihadarati ta'am, seperti hadis yang disebutkan nanti. Ya. Jadi dalil tentang hadirnya makanan itu sebab orang udzur tidak menghadiri salat berjamaah adalah hadis Nabi SAW dari hadis Aisyah, la salata bihadarati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat apabila makanan telah disajikan, dan tidak ada salat apabila seorang didesak oleh dua lubang, buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Begitu maknanya. Ya. Dan datang dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, idza wudi'a asya'u ahadikum, apabila makan telah disiapkan untuk salah seorang di antara kalian, wa uqimatis shalah, sedangkan salat sudah diiqamat, fabda'u bil asya', maka dahulukanlah makan, kata Nabi. Dahulukan makan. Ya. Wala ya'jalanna hatta yafruga minhu, dan jangan dia tergesa-gesa sampai dia selesai makan. Yani makan saja. Ya. La ya'jalan, jangan tergesa-gesa sampai dia selesai. Nanti selesai makan, minum, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Setelah itu, ya pergi masjid. Ya. Baik, apa yang kalian dapatkan maka salatlah. Wa ma fatakum fa atimmu. Kalau masbuk ditambal, selesai. Ya. Ya, berdasarkan hadis ini Al-Imam Ibnul Mulakkin itu merinci tentang orang yang hadir salat dalam kondisi dia tertimpa dua kondisi ini. Dia lapar sedangkan makanan sudah hadir, tapi dia ke masjid. Beliau merinci kondisi-kondisinya. Ada kondisinya dia sampai makruh, ada kondisinya dia sampai mencacati salat, ada yang sampai membatalkan salat. Ya, sama dengan orang yang tetap memaksa hadir salat dalam kondisi dia mau buang air kecil, dia tetap salat. Ya, kondisi orang menahan buang air kecil, kondisi orang menahan buang air besar, kondisi orang menahan buang angin ketika dia salat itu tidak sama semua kondisinya. Ada kondisinya itu memang betul-betul dia betul-betul tidak sanggup sampai matanya tidak bisa terbuka. Ya, dia tahan sampai matanya tertutup. Ada yang masih bisa dia menahan. Kondisinya berbeda. Ya, makanya Ibnu Mulakkin dia merinci tentang orang yang seperti ini. Ya. Bisa dilihat di syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam. Ya. Dalam Umdatul Ahkam ya yang sekitar 13 jilid buku beliau itu. Syarahnya Umdatul Ahkam 13 jilid. Namanya Al-I'lan. Iya. Umdatul Ahkam disyarah 13 jilid. Lihat beliau. Ibnu Mulakkin itu imam ahli hadis, ya, ulama ahli hadis, luar biasa beliau. Iya, dan beliau itu merinci. Syarah Umdatul Ahkam itu rinci sekali. Iya.
Beliau syarah tentang kondisi orang yang hadir dalam kondisi seperti tadi. Ada yang sampai membatalkan sholat. Ada yang sampai apa? Membatalkan sholatnya. Kondisi yang ketiga sekarang, udzur yang ketiga, tidak menghadiri sholat berjamaah karena ada udzur. Mudafa'atul akhbathain, karena dia ingin buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Itu udzur. Kalau misalnya qomat, dia buang angin, maka jangan dia tahan. Dia mau buang air kecil, jangan dia tahan baru dia masuk sholat. Nanti dia sholat baru kelepek-kelepek setengah mati dia sholat. Itu akan menghilang. Kenapa? Apa illa dilarang orang sholat masuk sholat dalam kondisi dia lapar sekali, dalam kondisi mau buang air kecil, buang air besar dan semisalnya. Ilahnya adalah tahsilul khusyuk, supaya dia bisa khusyuk. Iya, hadisnya sudah jelas tadi kita bacakan. Dan tentunya kalau ada yang tanya, dalam hadis ini kalau kita lihat secara zahir, berarti sholat dibandingkan makan dan minum, ya kan? Kan makan minum itu maslahatnya siapa? Hajatnya siapa? Hajatnya manusia kan? Sedangkan sholat itu adalah haknya siapa? Haknya Allah. Makan minum haknya manusia. Kenapa didahulukan haknya manusia? Para ulama menjabarkannya. Kenapa didahulukan haknya manusia, makan minum, buang air besar, baru setelah itu menegakkan haknya Allah? Kenapa didahulukan haknya manusia? Kata para ulama, tidak seperti itu. Bukan begitu maknanya. Bahkan kalau kita cermati baik-baik hadis ini, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa kita wajib lebih mengedepankan haknya Allah dibandingkan haknya manusia. Kenapa? Karena kita dilarang sholat sampai kita apa? Kita dilarang memasuki sholat kecuali dalam kondisi apa? Khusyuk. Kan tujuannya kita disuruh makan karena kita disuruh apa? Khusyuk kalau sholat. Dan khusyuk itu adalah berkaitan dengan kewajiban kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya makan minum ini adalah memang adalah haknya manusia, tapi hak sejatinya sebenarnya dia disuruh makan itu tujuan ilahnya khusyuk. Ya, tujuannya adalah khusyuk, dan itu adalah ya keharusan bagi setiap orang yang sholat, dan itu berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Seorang yang sholat wajib dia khusyuk. Yang keempat, di antara udzur tidak menghadiri sholat berjamaah dan Jumat adalah aklul basal wa thawm wal kurrath wa malahu raihatan karihah, makan bawang merah. Basal bawang merah ya, bisa bermakna bawang bombay, bawang merah, bawang bombay, wal thawm bawang putih, wal kurrath ya, bawang bakung ya, saya tidak tahu juga nih. Yang jelas semisal dengannya. Atau apa saja yang memiliki bau yang tidak baik. Ya, kalau sekarang kita itu ada makanan yang seperti makan bawang ya, bau sekali seperti pete ya. Apalagi kalau dimakan mentah itu pete, asli baunya. Memang enak tapi menyengat sekali baunya, kariha ya. Ya, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, atau apa tadi? Bawang bakung, bawang bombay, pete atau semisal dengannya dari yang memiliki bau, maka dia tidak boleh mendatangi masjid. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Man akala thawman aw basalan falyatazilna." Siapa yang makan ya bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami. Yakni falyatazil masjidana, hendaklah dia menjauhi masjid kami, kata Nabi. Tidak boleh dia mendatangi masjid. Wal yaqud fi baiti, terus apa yang dilakukan? Hendaklah dia duduk di rumahnya, yakni dia sholat di rumah. Jangan dia mendatangi masjid. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan semisal dengannya. Ya, fagalabatna al-hajah. Maka suatu ketika sebagian sahabat ada yang dikalahkan oleh hajatnya, sehingga dia mau sekali makan bawang. Sebagian di antara mereka ada yang sampai makan bawang karena dia sangat berselera, dikalahkan oleh keinginannya itu. Fa'akalna minha, maka kami pun makan dari bawang itu. Faqala man akala min hadhihi syajarah al-muntinah, maka setelah itu Nabi SAW bersabda, siapa yang makan dari pohon
yang berbau ini, bawang merah, bawang putih dan semisal dengannya, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu al-ins, karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu apa yang manusia itu terganggu dengannya. Jadi kalau manusia terganggu dengannya, sama malaikat dia juga terganggu dengannya. Antum terganggu dengan bau ya, busuk, kentut misalnya, malaikat terganggu juga dengannya. Mungkin antum berkata, enggak ada malaikat sini. Ada, antum tidak lihat. Manusia terganggu dengan bau, malaikat juga terganggu dengannya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu makhluk ya. Dia juga punya zat. Dia punya hakikat. Ya. Dia juga punya akal. Jadi malaikat itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bodoh ya, dari kalangan ateis atau semisal dengannya, mengatakan malaikat itu adalah iradatul khair, keinginan untuk berbuat baik, itulah malaikat. Ya, maknawi, malaikat itu punya hakikat. Ya. Malaikat punya jasad, zat. Kita tidak melihatnya. Khuliqat min nur, cipta dari cahaya ya. Jadi hadis ini Nabi melarang menghadiri salat berjamaah bagi orang yang makan bawang atau yang semisal dengannya dari yang berbau. Dan larangan itu asal hukumnya apa? Haram. Jadi asal hukumnya haram. Artinya apa? Kalau ada orang yang makan bawang, makan bau-bau busuk seperti ini, lalu dia menghadiri berjamaah, maka dia apa? Berdosa. Mungkin kalau salat selama dia mendatangkan syaratnya, ya, selama dia mendatangkan rukun-rukunnya, kita katakan salatnya sah. Karena makan bawang merah, bawang putih dan semisal dengannya, itu bukan pembatal wudu, bukan juga pembatal salat. Kita katakan salatnya sah, tapi dia apa? Melakukan perbuatan haram. Karena dia mendatangi larangan Nabi SAW. Iya. Maka kalau dia makan bawang semisal dengannya, jangan dia pergi ke masjid. Ya, jangan dia menghadiri salat berjamaah, jangan dia menghadiri salat berjamaah. Iya. Taib. Adapun kalau sudah hilang baunya, kan kalau dimakan itu bukan berjam-jam ada terus di mulutnya, tidak ya? Pasti nanti ada masanya hilang baunya. Dia berusaha menghilangkan baunya, dia gosok gigi atau dia, yang jelas dia berusaha bagaimana. Kalau misalnya baunya sudah hilang dari mulutnya, maka wajib dia menghadiri salat berjamaah. Kenapa? Karena al-hukum yaduru ma'illatih. Itu kaidahnya. Hukum itu berputar di atas hukum itu berputar bersama dengan illahnya, wujudan wa adaman. Ada illah maka ada hukum, tidak ada illah maka tidak ada hukum. Kapan mulutnya masih bau, tidak boleh hadir. Kapan mulutnya sudah hilang baunya, maka dia wajib hadir. Terus bagaimana kalau dia menghadiri salat berjamaah? Dia datang ke masjid padahal mulutnya bau. Apakah karena rokok? Dan ini rokok, kata Syekh bin Baz, lebih berbau dibandingkan bawang, kata Syekh bin Baz. Ya, sementara orang yang merokok ini merasa mulutnya tidak bau, dia merasa mulutnya ini bau bau misik. Orang merokok ini dia karena dia saking sampai dia suka sekali itu rokok. Ya, kalau perlu dia makan rokoknya. Dia mencium bau rokok itu tidak apa-apa, tapi orang yang tidak terbiasa dengan rokok ini tidak enak sekali perasaannya. Orang yang tidak terbiasa, apalagi orang tahu itu haram, bertambah tidak suka sama rokok. Nah, orang yang merokok ini sama dengan orang makan bawang, kata Syekh bin Baz, tidak boleh dihadir ke masjid. Tapi ya begitulah kaum muslimin. Nanti dia berhenti merokok kalau sudah depan masjid, diisap dulu sampai habis baru masuk masjid. Nanti kita mau sholat 10 menit tidak bisa merokok, kan dia sambung terus rokoknya. Ya, mati dia kalau dia tidak merokok. Jumat seperti itu juga, dia berdiri di luar di teras merokok terus sampai selesai khutbah. Nanti selesai khutbah dia masuk. Kaum muslimin seperti ini kondisinya. Padahal bau mulutnya ini bau sekali ya, mengganggu orang. Kalau tidak, kata para ulama, kalau orang yang tidak terganggu, maka siapa yang terganggu? Malaikat terganggu, kata para ulama. Iya. Karena itulah kalau ada orang yang menghadiri masjid sedangkan dia mulutnya berbau seperti ini, apakah karena rokok, pete, atau karena bawang dan semisalnya, maka orang yang punya wilayah kekuasaan di masjid seperti imam atau siapa saja yang punya kekuasaan di masjid, memiliki hak di masjid,
harus dia mengeluarkan orang ini dari masjid. Ya. Antum mulutnya busuk, keluar. Ya tentunya dengan cara yang bagus ya. Dia umumkan, siapa yang sudah merokok jangan masuk masjid. Dia kasih di situ pengumuman di masjid. No smoking. Siapa yang sudah merokok tidak boleh masuk masjid. Tidak apa-apa diumumkan seperti itu. Kenapa harus diingkari seperti ini? Disuruh keluar. Huduruhu munkar. Hadirnya orang seperti ini kemungkaran. Kemungkaran ya. Hadirnya orang seperti ini kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran itu wajib. Wajib bagi siapa? Ma'al qudrah. Orang yang punya kesanggupan mengingkari, maka dia ingkari. Ya orang punya kesanggupan mengingkari, dia ingkari sesuai kesanggupannya. Selama aman dari fitnah. Karena itu Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat, beliau berkata di khutbah Jumatnya, "Innakum ayyuhan nas, sesungguhnya kalian wahai manusia telah memakan 2 pohon ini, bawang putih, bawang merah. Dan saya tidak melihat keduanya kecuali khabith, jelek dan buruk. Hadal basal wa thawm, bawang merah, bawang putih," langsung disebut oleh Umar. Laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh saya telah melihat Nabi SAW apabila mendapati bau dari kedua bau ini dari seorang yang telah memakannya lalu dia berada di masjid, saya telah melihat Nabi SAW perintahkan orang itu agar dikeluarkan. Ya, Nabi perintahkan keluar dari masjid menuju ke Baqi. Kamu pergi ke Baqi, jangan di sini. Iya. Dikeluarkan dari masjid oleh Nabi SAW. Maka Umar berkata, "Faman akalahuma," maka siapa yang mesti memakan keduanya, dia punya hajat. Karena asalnya ini bukan maknanya ya. Di sini ada 2 sisi yang mau diperhatikan tentang hukum tidak boleh salat berjamaah di masjid bagi orang yang makan bawang. Ada 2 sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, larangan salat berjamaah di masjid bagi makan bawang merah itu bukan maknanya dilarang makan bawang. Itu sisi yang pertama. Bukan maknanya dilarang makan apa? Dilarang makan bawang. Boleh. Hanya saja ketika dibolehkan hal ini, sedangkan ada keterkaitan dengan sholat, maka Umar berkata, hendaklah dia masak dulu itu bawangnya, baru dia makan. Ya kan? Falyumit huma tabkhan. Hendaklah dia mematikan bau dan rasanya. Kan itu bawang kalau dimasak berkurang baunya kan? Iya. Kalau dimakan mentah, bau sekali. Coba pete juga. Pete antum makan mentah, bau sekali. Tapi kalau sudah dimasak, berkurang baunya. Sama dengan bawang merah, bawang putih. Ini sisi yang pertama. Ya. Bahwa seorang boleh memakan bawang merah, bawang putih karena asal hukumnya mubah. Ini kalau dia berselera. Ya. Ini masih rincian pertama ya. Ini kalau dia berselera. Kalau dia makan bawang merah, bawang putih karena dia berselera terhadap dirinya, dia mau, maka hukumnya mubah, jawaz, boleh dia makan. Ya. Berarti kalau dia makan, konsekuensinya dia tidak boleh hadir berjamaah di masjid, dan itu artinya dia mengharamkan pahala berjamaah untuk dirinya. Itu konsekuensinya. Jelas? Jadi konsekuensinya dia mengharamkan dirinya mendapatkan pahala apa? Berjamaah. Namun kalau dia makan dengan tujuan tidak menghadiri salat berjamaah, berarti lain maksudnya, maka lain balasannya. Kalau dia makan karena dengan tujuan supaya tidak hadir di masjid, maka dia berdosa. Dia berdosa. Itu artinya dia telah melakukan makar dan hila, tipu daya. Ya. Dan makar dan tipu daya la tasqutul wajib, tidak menggugurkan kewajiban. Artinya orang itu berdosa. Ya. Kalau ternyata orang yang makan bawang merah, bawang putih tetap menghadiri berjamaah di masjid, manusia tidak terganggu, orang tidak terganggu, maka orang yang salat, maka para malaikat terganggu dengannya. Dan saya kira pasti orang yang merokok bau mulutnya atau makan pete, saya kira kalau orang normal itu pasti terganggu dengannya. Kecuali dia hilang penciumannya karena kena corona misalnya. Misalnya ya, karena ada orang hilang penciumannya itu. Orang yang kehilangan penciuman seperti ini tidak ada yang dia cium. Ya. Taib. Yang kedua, sisi yang kedua yang perlu diperhatikan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Jadi yang pertama tidak menunjukkan bahwa tidak boleh dimakan. Boleh dimakan walaupun dilarang hadir berjamaah. Sisi yang kedua, ya,
sengaja makan bawang merah dan bawang putih atau semisal dengannya untuk tidak menghadiri salat berjamaah, itu adalah dosa. Itu sisi yang kedua yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi di sini masuk di dalamnya bawang merah, bawang putih dan semisal dengannya, bukan cuma itu. Jadi rokok, pete dan semisal dengannya itu masuk dalam hukum. Ya. Apalagi yang semisal dengannya, orang yang memiliki bau tidak boleh menghadiri berjamaah, seperti seorang yang mukhalatah bahimatil an'am, ya, mukhalatah bahimatil an'am, seorang yang bercampur dengan binatang ternak. Karena ada orang punya binatang binatang ternak ya, kadang ayam ternak, ayam potong, bau badannya kan. Ya, dari kandang langsung pergi masjid, berudu, langsung pergi masjid. Tadi dia bersama dengan kudanya, bersama dengan sapinya, bersama dengan ayamnya. Pasti dia bau kan? Langsung masjid. Tidak cuci badan, bajunya juga yang botok itu dia pakai. Mengganggu tidak ini? Mengganggu. Maka orang seperti ini tidak boleh, haram dia menghadiri salat karena Nabi melarang. Karena itu mengganggu orang. Atau itu kan semisal dengan bawang ya. Jadi semisal bawang ini banyak sebenarnya ya. Atau misalnya pakaiannya kotor, tidak pernah dicuci. Pakaiannya kotor sekali sehingga bajunya itu sudah bau ketek, sudah 1 pekan dia pakai, tapi dia cium ini masih bau parfum karena hidungnya mungkin kadaluarsa. Dan ada orang seperti ini, baunya sudah bikin pingsan orang di sampingnya, tapi dia tidak merasa apa-apa. Lah, ini orang kasihan sekali, hidungnya kadaluarsa. Dia tidak sanggup melihat dan mencium baunya yang bau sekali itu. Atau ada sebab yang lain, apalagi sebab yang lain, orang yang tidak menghadiri berjamaah karena dia semisal makan bawang, qillatul iktisal, dia tidak pernah mandi. Ya, dia mandi sekali 4 hari. Ya, karena juga keluar penciumannya sama tadi. Ya. Yang seperti ini, orang-orang seperti ini jangan dihadir salat berjamaah ya. Mengganggu orang. Baik, lanjut. Yang keenam, udzur ya. Udzur yang seorang diberikan padanya keringanan tidak menghadiri berjamaah. As-samanul mufrid, gemuk yang berlebihan. Jadi ada orang gemuknya berlebihan, maksudnya gemuk sekali ya. Sehingga terlalu gemuknya ini menyebabkan dia berat pergi ke masjid. Berat badannya dia ke masjid. Jalan saja 1 langkah 2 langkah seperti mau pingsan panjat gunung. Gemuknya berlebihan. Nah, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, kata beliau, ada seorang lelaki dari Ansar berkata kepada Nabi SAW, "Inni la astati'us salata ma'ak ya Rasulullah, saya tidak sanggup salat bersamamu." Ini di masjid. Wa kana rajulan dhahman, kata Anas, dan dia adalah seorang lelaki yang dhahman. Dhahman ini gemuk sekali. Ya. Gemuk sekali. Itu makna dhahman. Gemuknya itu sampai di Kamus Al-Ma'ani saya lihat maknanya raksasa. Maksudnya gemuknya ini bukan gemuk biasa. Gemuknya itu besar sekali. Ya. Sampai saya lihat ada yang terjemahkan raksasa, berarti gemuknya ini berat ya. Taib. Maka karena dia ini seorang yang walaupun gemuk tapi dia cinta, dia mau berjamaah sebenarnya, tapi ya beginilah qadarullah ya yang Allah berikan kepadanya, sudah gemuk sekali. Maka karena dia tidak sanggup pergi berjamaah di masjid dan Nabi memberikan kepada dia uzur, maka dia pun meminta Nabi SAW untuk membuat masjid di rumahnya. Beliau maka fasana alin Nabi, maka dia pun membuat makanan. Sona artinya dia buat makanan, to'aman. Dia buat makanan, dan ini kebiasaan sahabat ya. Kalau dia mau undang Nabi SAW itu dibuatkan makanan, dibuatkan minuman. Seperti itulah mereka memuliakan Nabi SAW. Ya. Maka mereka pun membuatkan makanan untuk Nabi SAW, lalu dia pun memanggil Nabi ke rumahnya.
Maka setelah itu dia pun membentangkan hasir, membentangkan tikar, kalau bahasa kita sajadah, tempat salat, ya. Dia bentangkan hasiran, tikar untuk ditempati salat, lalu dia pun nadhaha tarfal hasir, dia pun mengibaskan ujung dari tikar tersebut, ya. Kalau bahasa kita dikisi begini, ya. Kalau entah begitu maknanya. Dikibaskan begini. Dia kibaskan itu ujungnya hasir supaya kotorannya keluar. Ya, karena Nabi mau salat di situ kan, jadi dia bersihkan tikarnya, dia habaskan seperti itu. Lalu dia fa shalla alaihi rak'atain, lalu Nabi SAW salat di atas tikar itu sebanyak 2 rakaat. Iya. Ini dilakukan para sahabat dalam banyak kondisi, ya. Bukan cuma kondisi seperti ini, banyak kondisi. Nanti kondisi yang lain akan kita sebutkan pada kondisi yang lain nanti insyaallah. Yaitu di kondisi sahabat, ya, hadisnya sebenarnya ada di pembahasan yang kelima tadi, ya, hadisnya. Yaitu kisah sahabat yang dia biasa salat mengimami kaumnya. Ya. Dia biasa salat mengimami kaumnya. Dia berkata kepada Nabi SAW, kalau terjadi musim hujan, itu hujan salal wadi, lembah itu menjadi banjir. Ya, kalau banjir ini bercampur antara tanah dengan apa? Dengan air. Ya, becek, susah orang ke masjid. Dan itu kata dia menghalangi antara saya dengan kaumku. Ya, saya tidak sanggup untuk mendatangi masjid mereka sehingga aku bisa salat bersama mereka. Maka dia berkata, saya sangat wadidtu, saya sangat berkeinginan ya Rasulullah, engkau mendatangiku, lalu engkau salat di rumahku sehingga aku menjadikan itu sebagai tempat salatku. Nah, itu banyak sebab, ya. Salah satu sebabnya tadi juga karena dia gemuk, tidak bisa ke masjid. Berarti otomatis dia salat di mana? Di rumahnya. Sama dengan sahabat tadi, kalau musim hujan, mungkin musim hujannya ini lambat turun air, berarti beberapa waktu salat dia tidak ke masjid karena becek. Ya, kalau sekarang itu kita tinggal di kota seperti ini, gampang kita ke masjid, jalanannya aspal. Tapi kalau di masa mereka itu tanah, ya. Kalau musim hujan itu banjirnya itu lama baru bisa kembali normal itu jalanan. Iya. Berarti mereka sholat di rumahnya. Maka mereka pun banyak, sebagian di antara mereka dinukil dalam banyak hadis, dalam beberapa hadis, itu mereka meminta Nabi SAW sholat di rumahnya. Iya. Bahkan bukan cuma laki-laki, ada juga ummahat, perempuan yang meminta Nabi SAW sholat di rumahnya, karena mereka bertabarruk kepada Nabi SAW. Di mana Nabi SAW datang, Nabi SAW akan meminta di mana dia sholat. Setelah Nabi SAW sholat, itulah yang mereka jadikan tempat sholatnya, karena semua tempat sholat itu akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, maka mereka mencari berkah juga. Nabi SAW sholat di situ. Maka ketika Nabi diminta seperti ini tadi, beliau berkata, "Sa'af'alu insyaallah." Saya akan melakukannya insyaallah. Iya. Maka kata Itsban, jadi ini kisahnya Itsban bin Malik, ya, meminta Nabi SAW untuk datang. Ya, sahabat Itsban ini terkenal, ya, Itsban bin Malik. Maka setelah itu keesokan harinya Nabi dan Abu Bakar datang ke rumah beliau ketika matahari sudah mulai meninggi, dan Rasulullah SAW meminta izin kepada saya, pemilik rumah, maka saya pun mengizinkan beliau, ya. Dan Nabi SAW tidak duduk di rumahku sampai dia masuk ke rumah, lalu dia berkata, "Aina tuhibbu an usalliya fi baitik?" Di mana kamu sukai yang saya salat di rumahmu? Di mana? Yani dia yang pilih. Nanti dia dijadikan tempat apa? Dia jadikan tempat salat di situ. Nah, maka kata Itban, saya pun mengisyaratkan kepada beliau di sisi masjid, di sisi rumahku. Maka Nabi pun berdiri, bertakbir, dan kami pun berdiri di belakang beliau dan membuat shaf di belakang beliau, dan Nabi salat 2 rakaat. Setelah itu beliau salam. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ini? Iya. Itu semuanya uzur, dan dari hadis-hadis ini sebenarnya banyak faedah yang kita bisa petik, ya. Luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Jadi ala kulli hal, untuk yang keenam tadi, uzur untuk orang yang gemuk tidak bisa menghadiri salat berjamaah di masjid. Ini ilahnya tentunya jelas, ya, karena masyaqqah, dia berat, badannya berat untuk berjalan ke masjid, ya, dan itu udzur dia meninggalkan berjamaah.
Ya, udzur bagi dia meninggalkan berjamaah. Ya. 6, dan tentunya udzurnya juga ini pasti ada udzur lain juga, mungkin karena rumahnya jauh. Ya. Coba kalau rumahnya samping masjid, kan mungkin bisa, tak? Ya, mungkin bisa. Yang ke-7, tatwilul imam al-qiraah. Imam terlalu lama dalam bacaan salatnya. Itu juga udzur. Udzur ketika imam membaca terlalu panjang. Cuma ini butuh dirinci. Ya, butuh dirincikan. Kalau ketika kita katakan ada masjid, imamnya itu bacaannya panjang sekali. Kan ini masih butuh dirinci, itu udzur. Tapi masih butuh dirinci. Ya, rinciannya banyak nanti. Kan masih bisa ada masjid lain. Ya, iya kan? Masih ada, bisa dilihat kondisi. Ya. Coba kita baca. Jadi at-takhfif wat-tatwil min al-umur al-idhafiyah. Jadi sebenarnya bacaan yang ringan, bacaan yang panjang, salat yang ringan, salat yang panjang itu tidak paten ya. Itu perkara yang melengket saja, idhafiyah. Tidak paten. Karena kadang orang panjang salatnya, kadang pendek. Ya. Kalau imamnya ternyata adat kebiasaannya italah panjang melebihi kebiasaan yang Nabi SAW kerjakan, apakah panjangnya ini dengan bacaan atau panjangnya memang perbuatan? Bacaan atau perbuatan? Kalau panjang bacaan kan, kalau dia sholat, dia baca ya 1 rakaat 5 lembar. Nah, itu kan melebihi kebiasaan Nabi SAW. Coba antum bayangkan kalau sholat maghrib dia baca 2 lembar rakaat pertama, 1 lembar rakaat kedua, itu sudah panjang sekali itu. Ya, bagi kaum muslimin pada umumnya, iya kan? Apalagi kalau dia baca 5 lembar lah. Tidak ada orang ke masjid. Jadi apakah bacaan yang panjang atau mungkin bacaan berdirinya tidak panjang, tapi ruku dan sujudnya panjang. Sedangkan di belakangnya banyak orang tua, dia baca misalnya 15 kali, 20 kali Subhanarabbil azim sampai orang di belakangnya jatuh. Nah, ini melebihi kebiasaan. Orang yang seperti ini, atau misalnya kalau tidak panjang bacaannya, panjang perbuatannya ya, perbuatan yang panjang, maka itu udzur ya. Kalau misalnya tidak ada masjid yang lain, jadi udzur tidak sholat di masjid itu, dia boleh sholat di rumahnya. Kalau dia sudah melihat udzur-udzur yang, dia sudah melihat sisi yang lain, misalnya di sana tidak ada masjid yang lain kecuali itu saja, yang imamnya panjang sekali, nah itu udzur. Masjidnya 1 saja, itu pun imamnya wah luar biasa, dia kasih capek makmum di belakang. Ya, maka ini adalah udzur, dia boleh tertinggal dari salat berjamaah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, ada seorang lelaki, dia berkata, jadi dia datangi Nabi SAW, dia berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah. Wah, ini bersumpah, berarti dia mau sampaikan pembahasan yang penting. Dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, inni lata'akhkharu an salatil ghada min ajli fulan mimma yutilu bina. Sungguh benar-benar saya ya ta'akhkhar, terlambat dari melakukan salat subuh. Ini dia mau terlambat datang masuk salat subuh disebabkan karena fulan itu imamnya itu panjang sekali bacanya. Jadi saya tunggu dulu, kalau mau ruku baru dia masuk. Karena ini tapi kalau bacaannya standar, ya tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh sengaja terlambat, karena hadis tentang orang yang sengaja terlambat masuk sholat itu, hadisnya itu ditegur oleh Nabi SAW. Sampai Nabi berkata kepada setiap Nabi SAW kadang menyaksikan ada orang yang selalu terlambat, maka boleh berikan teguran. Ya, tegurannya itu sering kita dengarkan ya, untuk orang yang terlambat masuk sholat. Ya, senantiasa seorang itu terlambat sampai dia diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin mensyarah hadis ini, diakhirkan dari apa? Diakhirkan dari banyak kebaikan. Diakhirkan dari banyak kebaikan. Imma kebaikan fid dunya, kebaikan di dunia ini, kebaikan agama, kebaikan apa saja, dia akan dilambatkan dari segala kebaikan. Artinya, kapan seorang itu lambat dalam melakukan kebaikan salat, maka dia akan dilambatkan dalam seluruh kebaikan selain salat. Bahkan bukan cuma di dunia, di akhirat juga nanti bisa terlambat masuk surga. Iya kan? Al jazaa'u min jinsil amal. Iya. As-sabiqun as-sabiqun. Yang paling terdepan di dunia dalam kebaikan, paling terdepan di akhirat. Ya, kebalikannya, siapa yang terlambat juga. Jadi orang ini terlambat masuk sholat di masjid karena imamnya panjang sekali bacaannya.
fama ra'aitu Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan di sini berkata, fama ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin ashadda ghadaban minhu yauma id. Saya tidak pernah melihat Nabi memberikan nasihat yang lebih keras kemarahannya dibandingkan nasihatnya pada waktu itu. Nabi SAW marah sekali. Kenapa Nabi marah sekali? Karena mengakibatkan orang tidak ke masjid, atau kadang orang menelantarkan sholat gara-gara imam. Ibnu Mas'ud berkata, saya tidak pernah melihat Nabi murka memberikan nasihat seperti marahnya pada waktu itu. Sampai Nabi berkata, inna minkum munafirin. Sungguh sebagian di antara kalian ada membuat orang itu lari dari agama Allah. Fa ayyukum ma shalla bin nas. Siapa saja di antara kalian yang salat mengimami manusia, falyatajawwaz, hendaklah dia ringankan. Fa inna fihim ad-dhaif. Karena sebagian di antara makmum itu ada orang-orang yang lemah, ada al-kabir, ada orang tua, wadal hajat, dan ada orang yang punya hajat. Mungkin dia tidak tua, tidak lemah, kuat salat, tapi mungkin dia punya hajat, ada urusan yang lain. Ya. Nah, sementara kalau dia salat lama, pasti dia tidak khusyuk kan? Misalnya dia ditunggu mobil. Makmum. Imamnya baca Al-Baqarah. Enggak khusyuk itu makmum. Pasti dia enggak khusyuk. Pasti dia berkata, ini makmum, ini imam, aduh, kita sudah mau keluar, bacaannya panjang, salatnya panjang sekali. Ini kata para ulama kalau melebihi dari apa yang dituntunkan syariat. Bahkan seorang yang melihat kondisi imam itu harus melihat kondisi makmum. Dia harus mengikuti tata cara salat Nabi SAW. Bersamaan dengan itu harus melihat kondisi makmum. Kan itu Nabi SAW mengkondisikan salatnya dalam beberapa kondisi keadaan. Coba dilihat ya. Nabi SAW biasa salat. Beliau berkata dalam hatinya. Dalam hadis disebutkan, beliau berkata dalam hatinya, tadinya beliau ingin memanjangkan salatnya, tiba-tiba beliau mendengarkan anak kecil yang apa? Menangis. Ya kan? Setelah itu Nabi apa? Nabi buat? Nabi pendekkan salat. Kata Nabi, maka saya pun memendekkan salatku karena saya merasakan bagaimana perasaannya ibunya. Ya kan? Itu contoh bahwa salat kita kerjakan yang syar'i, tapi dilihat kondisi keadaan di belakang. Dan orang yang salat itu imam, dia melihat di mana dia salat. Dia salat kebanyakannya orang tua. Dia kondisikan. Kebanyakannya penuntut ilmu, biar panjang kuat. Ya kan? Dia salat di kampung. Lihat kondisinya. Jangan sampai dia diingkari oleh orang. Iya. Nah, itu namanya hikmah. Al-matar. Sekarang yang ke-8. Al-matar artinya hujan. Hujan ini juga sebab udzur yang dengannya seorang boleh tidak menghadiri jamaah bahkan Jumat. Jika hujannya itu masyaqqah. Ya. Jika hujannya itu memberatkan. Apakah hujannya ini mengakibatkan basah pada baju, pakaian, atau hujannya ini menyebabkan jalanan itu becek sehingga dia sulit untuk menghadiri salat. Jadi kapan ada masyaqqah, haraj menghadiri salat berjamaah, mau di malam hari, di siang hari, maka itu udzur bagi dia. Apakah karena hujan atau semisal dengan hujan, seperti cuaca sangat dingin sekali. Jelas? Cuaca sangat apa? Dingin, sedangkan dia tidak mendapatkan sebab yang bisa menghangatkan badannya. Itu juga udzur. Hujan atau sangat dingin sekali, musim dingin sekali, itu sama udzurnya. Karena itu datang dalam hadis ya, bahwa Ibnu Umar biasa azan di malam hari ya. Beliau ya di musim dingin ya. Beliau berkata, "Shallu fi rihalikum." Di azannya beliau berkata, "Shallu fi rihalikum." Shallu fi rihalikum. Salatlah kalian di mana? Di rumah-rumah kalian. Shallu fi buyutikum sama maknanya shallu fi rihalikum. Dua lafaz itu ada.
Ya. Cuma di mana dibaca? Apakah dibaca setelah selesai azan atau dibaca pas selesai hayya 'alas shalah? Nah, itu nanti akan dijelaskan di pembahasan terakhir. Ya. Jadi dia baca sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Maknanya sama, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya. Dan beliau mengabarkan kami bahwasanya Ibnu Umar mengabarkan kepada kami bahwa Nabi SAW biasa memerintahkan tukang azan untuk membacanya. Ala sallu fi rihal fil laila al-barida awil matira fis safar. Ya maknanya sama tadi ya. Salatlah di rumah-rumah kalian di malam hari, di malam yang dingin atau di musim hujan, di saat safar. Ya. Ibnu Abbas juga melakukan perkara itu. Ya, dan kondisi dingin, hujan salju misalnya, itu semuanya udzur yang sama. Ya. Di sini saya akan jelaskan apa yang dibaca muadzin kalau terjadi seperti ini. Apa yang dibaca muadzin, disunnahkan bagi muadzin ketika kondisi udzur ini. Ya, dan ini namanya udzur umum ya. Udzur untuk kebanyakan orang. Hujan, dingin untuk udzur umum. Kalau sebelumnya tadi itu udzur khusus. Ya. Contohnya seperti hujan ya. Ya muadzin membaca sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Ini dibaca pada dua kondisi keadaan. Ini dibaca di dua tempat ketika azan. Yang pertama, ba'da faragil adzan, setelah selesainya azan. Jadi setelah selesai azan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sallu fi buyutikum, tasallu fi rihalikum. Setelah selesai semuanya azan. Mau dia azan malam, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, terserah. Tempat yang kedua bisa dibaca sallu fi buyutikum tadi, sallu fi rihalikum, bisa dibaca setelah dia selesai membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kalau nama masyhurnya hayya 'alatain, ya. Jadi as-salatu hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah, baru dia baca sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi dua tempat itu. Ya. Baik. Ini dijelaskan ya dalam hadis dari sahabat dari Sakif. Ya. Min Sakifnya ini dari Bani Sakif. Dia mendengarkan muadzin Nabi SAW ketika hujan, dia membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu dia berkata sallu fi rihalikum. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Iya. Jadi dia salat di rumahnya sesuai dengan dia salat di rumahnya ya, sedangkan imam yang berada di masjid salat bersama dengan orang yang hadir. Salat bersama dengan orang yang hadir. Yang terakhir al-barad, musim dingin. Musim dingin ini udzur yang sama dengan hujan. Jika dinginnya ini syadid dan sangat menyengat, sangat dingin sekali, sedangkan dia tidak punya dia tidak punya sebab yang bisa menghangatkan badannya, ya. Laisa indahu ma yatawaqqahu bihi. Yani maksudnya dia tidak punya sebab yang bisa menghangatkan badannya. Yang yatawaqqahu itu maknanya sebenarnya menjaga dia ya, tapi tidak mungkin kita terjemahkan begitu. Jadi maknanya menghangatkan. Dia punya musim dingin ini dia tidak punya sebab yang bisa menghangatkan dia. Sehingga kalau dia tidak punya sebab menghangatkan dia, apakah selimut ataukah apa saja, api atau apa, berarti kalau begitu dia masyaqqah, dan itu memberatkan dia menghadiri salat berjamaah, maka boleh dia tertinggal tidak salat berjamaah. Apakah di saat safar, di malam hari, atau di kondisi hadar, di kondisi mukim, malam ataupun siang hari. Ya. Saya kira ini jelas ya. Dan selesai pembahasan pembahasan di matan ini. Selesai pembahasan salatul marid. Ya, berarti nanti kita akan berpindah ke pembahasan salatul musafir. Salat bagi orang yang safar, nanti setelahnya di akhir salatul khauf. Jadi 3 ashabul adar yang disebutkan oleh Sa'di ada 3. Yang pertama al-marid, yang kedua al-musafir, yang ketiga al-khaif. Orang yang sakit, orang yang musafir, safar, itu ashabul udzur, orang yang punya udzur juga.
ada hukum-hukum tertentu yang akan dijelaskan padanya. Demikian pula orang yang takut. Dan sebenarnya tentang sebagian dari pembahasan salatul marid itu sebenarnya sudah pernah kita bahas sebagiannya ya, dari pembahasan sifatus shalah. Iya, sifatus shalah. Iya. Dan sebenarnya masih ada rincian-rincian tentang masalah salat orang yang sakit kalau kita mau lihat secara lengkap tentang pembahasan salat al-marid, salatul ahkam salatul marid, bisa antum baca Salatul Mu'min karya Asy-Syaikh Satallah Qotani. Itu bagus sekali buku itu ya, karena dia membuatkan poin-poin. Dan nanti saya lihat ya apakah saya baca tambahan faedahnya tentang salat orang yang sakit, karena banyak sekali faedah di situ tentang masalah ahkam salatul marid ya, banyak sekali faedah di situ. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu.